sifat kimia dalam garam berbeda dalam unsur-unsur pendahuluan dalam dia unsur-unsur penyusunnya dalam bentuk unsur bebas. Yang kedua, ini ada gambar apa? Air. Nah, untuk air, bagaimana proses pembentukan ikatan air? Siapa yang menjawab? Kia. Terbentuk melalui proses pembentukan ikatan yaitu hidrogen dan oksigen. Proses ini melibatkan pembentukan elektron antara atom agar kita semangat belajar, kita permainan terlebih dahulu. Nah, Ibu akan bagikan bebas. So, perhatikan. Ayo, konfigurasi elektron membentuk RNN. RNN itu apa? Radon. Ya, radon. Radon mempunyai nomor atom 8. Terima kasih. Terimalah hadiahnya dari Ibu. Tuliskan konfigurasi elektronnya. Akan membagikan LHPP. Nanti LHPP ini diisi oleh kalian, ya. Yang pertama kelompok neon. Yang kedua, silakan sekarang kalian perhatikan dulu video berikut ini.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja LHPD. Pertama, tes nilai balon udara memainkan atau berperan penting dalam kemampuan balon mengembung. 2. Sifat ikatan ionik umumnya terjadi antara logam dan non-logam. Sifat ikatan ionik memiliki sifat kristalin. Berdasarkan gambar dan video yang disajikan, informasi penting apa yang saya temukan? 1. Struktur molekul gas dalam balon udara mempengaruhi kemampuan naik atau turun dalam udara. 2. Tentang menggambarkan struktur Lewis. 3. Sifat larutan ionik dapat menghasilkan konduktivitas listrik yang tinggi. 4. Sifat kelarutan ionik dapat dipengaruhi oleh suhu yang meningkat. 5. Energi ikatan kovalen energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antara dua atom. 6. Ikatan kovalen kuat dan energi ikatannya dapat dipengaruhi sifat fisik dan kimia. Saya Nisa Paulia sebagai moderator dan rekan saya Alifia bisa ini. Muhammad Ajis dari RPL. Muhammad Baik. dari ini kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. 4. Contoh ikatan ionik NaCl garam, batu kapur NaCO3, pasca gigi NaF, baking soda NaHCO3, pemutihan Na. Yuk kelompok 5. Gas dalam balon udara atau helium memiliki sifat khusus yang memungkinkan balon terbang dengan massa jenis yang lebih rendah. 2. Aturan oktet. Atom cenderung mencapai kestabilan dengan memiliki 8 elektron valensi. 3. Aturan Dulfer memiliki valensi atau elektron tertular hanya menampung 2 elektron. 4. Untuk menggambarkan struktur Lewis diambil dari elektron valensi dengan dot dan cross. 6. Ikatan kovalen terjadi ketika 2 atom saling berbagi pasangan elektron. Sebelum kita simpulkan, ya, ada yang mau menyimpulkan kelompok 1 tadi. Ayo, mana kelompok 1? Simpulkan yuk. Kesimpulannya, yang pertama, bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Dengan cara apa? Dengan cara suatu unsur akan cenderung menjadi stabil dengan cara melepas atau menerima elektron. Untuk kesimpulannya, yang pertama, suatu unsur akan cenderung menjadi stabil dengan cara tadi ya, yang Ibu omongkan, yang Ibu bicarakan, dengan cara melepaskan
positif ya dengan memiliki 2 elektron pada elektron valensinya atau kulit valensinya mencapai konfigurasi seperti gas helium yang mempunyai nomor atom berapa? 2. Helium itu apa rumus kimianya? Helium. Jadi He ya, He bukan HL. He diambilnya dari huruf pertama dan huruf kedua. Itu ya. Yang selanjutnya, ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non logam dengan perbedaan elektronegativitas yang Nah, yang terakhir, ikatan kovalen terjadi ketika 2 atom saling berbagi pasangan elektron. Untuk lebih memahami pemahaman kalian mengenai kestabilan unsur, struktur Lewis, terus ikatan ionik dan ikatan kovalen, coba lihat di grup masing-masing. Untuk pembelajaran minggu depan masih tentang ikatan kovalen. Jadi tadi ikatan kovalen itu tidak sampai ke ikatan kovalen pangkat 3. Ternyata ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini pembelajaran dengan pembacaan. Coba sama-sama kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, merespon pertanyaan yang pertama untuk Ibu Ai, apakah cara berpenampilan atau performa guru sudah baik dan sesuai? Menurut pendapat saya, dari hasil kegiatan PPL yang Ibu laksanakan, terbilang baik karena mengingat penggunaan model dan metode pembelajaran untuk menjawab permasalahan yang Ibu saat ini hadapi itu sudah terjawab ya, dan juga banyak hal baik itu dari sudut pandang siswa dan juga Ibu selaku guru dalam pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Baik, merespon pertanyaan yang kedua mengenai tujuan pembelajaran, juga terbilang baik karena Ibu sudah menyampaikan dengan beberapa metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang cukup dimengerti oleh para peserta didik, sehingga para peserta didik lebih paham dari apa yang Ibu berikan mengenai materi-materi yang disampaikan pada pembelajaran. Dari penggunaan media yang Ibu berikan itu baik juga karena memang media yang Ibu gunakan itu sudah kaitannya dengan teknologi, sehingga anak-anak di KBM merasa terlihat nyaman juga dari media yang Ibu gunakan. Juga kemampuan Ibu dalam menggunakan media sudah terbilang cukup lancar ya, cukup fasih ya dalam penggunaan media yang Ibu gunakan. Baik, kaitan dengan mobilitas Ibu, dari sudut pandang saya juga Ibu tidak kaku ya di pembelajaran, terlihat bisa masuk ke beberapa area di kelas juga, sehingga anak-anak merasa terperhatikan dari setiap kelompok atau bahkan dari setiap individu, sehingga anak-anak
tidak sampai kebingungan ketika mereka mau bertanya juga, karena ibu tidak selalu berdiri di depan ya. Mobilitas ibu lebih banyak memperhatikan anak juga. Ya, udah cukup baik bu. Baik, mengenai artikulasi, volume suara ibu dalam menjelaskan udah cukup jelas ya bu ya, karena memang ini di ruangan kelas, bukan di lab, di laboratorium, jadi terlihat memang suara ibu sudah kencang ya, udah terdengar ke bagian belakang kelas. Sudah cukup baik bu, untuk artikulasi juga udah jelas. Mengenai alokasi waktu ya bu ya, mengenai alokasi waktu juga udah sesuai jadwal ya bu, udah sesuai jadwal. Dan apa yang telah ibu rancang di RPP juga untuk pendahuluannya dan isi dari kegiatannya sampai ke penutup itu sudah tepat ya, udah tepat sasaran, udah sesuai dengan waktu. Iya, udah cukup bagus bu. Oke, mengenai langkah-langkah atau sintak-sintak di modul ajar juga saya melihat udah sesuai ya, sudah berurut sesuai dengan apa yang ibu rancang, tidak ada yang dilewat juga. Mungkin kembali lagi kepada persiapan ibu yang memang cukup baik gitu. Jadi memang di langkah-langkah modul ajar juga udah terlihat terstruktur gitu, tidak ada yang terlewat. Mengenai respon atau pertanyaan peserta didik, tentu ini yang menjadi poin yang paling bagus juga di ibu. Ketika ada anak yang bertanya, ibu langsung sigap gitu, langsung menjawab segala bentuk pertanyaan apapun yang mereka tidak mengerti, ibu langsung jawab, dan itu menjadi poin bagus juga di kegiatan KBM ibu. Oke, mengenai cara ibu dalam membuka pembelajaran tentu patut diapresiasi ya, karena memang dalam kegiatan KBM ibu saya lihat anak-anak lebih semangat, dikasih dulu motivasi, dan juga ada arahan-arahan juga sehingga anak-anak lebih fokus, lebih nyaman, lebih ceria gitu. Memang patut diapresiasi sih. Tidak monoton lah. Nah, begitupun dalam menutup ya bu ya, di menutup pembelajaran juga cukup baik bu, karena memang dalam menutup pembelajaran sudah menjadi hal lumrah, terutama dalam masalah memberikan kesimpulan di dalam pembelajaran, berdoa juga gitu kan, dan memberikan arahan untuk pertemuan berikutnya. Itu udah lengkap menurut pendapat saya. Jadi memang pembelajaran ibu dari mulai pembuka sampai penutup itu memang lengkap gitu, kalau melihat dari sudut pandang RPP yang telah ibu rancang. Ya mungkin itu respon dari saya bu, dari ke-11 pertanyaan yang tadi ibu berikan. Intinya kesimpulannya sudah baik, mungkin lebih dipertahankan lagi atau bahkan lebih ditingkatkan.